Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat datang Pastor Eldi sudah hadir bersama kami. Terima kasih Pak. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mungkin hari ini ada sesuatu yang di luar prediksi ya teman-teman jemaat kita. Mungkin ada yang terlambat karena sesuatu di jalan, tapi tetap percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna karena Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, hanya Engkau yang terbaik Tuhan. Baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Ku agungkan namamu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Mari Bapak Ibu kasih kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami Bapa. Engkau yang layak terima hormat. Ucapan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan, Kau baik, sungguh amat baik Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat suaramu, sembahlah Dia. Dia yang layak terima pujian penyembahan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang disanjung tinggi Tuhan. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Kami bersyukur untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus.
kasih Tuhan. Angkat suaramu, angkat pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dia yang layak, Allah yang disembah. Di dalam nama Yesus, hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami bersyukur. Tiada nama lain yang kami sembah, hanya Yesus. Mari umat Tuhan, saya yakin percaya dan terlaku yakin bahwa Bapak Ibu semua punya kerinduan dilawat Tuhan, bahkan dijamah oleh kuasa Tuhan. Mari persembahkan ucapan syukur kita. Kita datang dengan segenap hati kita. Bawa setiap pergumulan kita, ucapan syukur kita mau taruh di bawah kaki Tuhan. Percaya ketika kita pulang ada kuasa, ada kemenangan, ada mujizat terjadi. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Janji Tuhan iya dan amin. Ketika kita menyembah, Tuhan berhadirat. Ketika firman disampaikan, ada kuasa kemenangan. Kekuatan yang baru Tuhan mau sampaikan melalui hambanya. Terima dengan ucapan syukur Bapak Ibu. Percaya, hanya percaya saja yang Tuhan minta dari setiap kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan Kau melawat setiap kami umat Tuhan yang datang dengan penuh kerinduan. Kami yang lapar dan haus Tuhan, Kau akan kenyangkan dengan kebenaran firman, dengan kuasa, dengan kasih setia Tuhan yang kami boleh nikmati sampai hari ini Tuhan. Satu hal, kami ingin mengalami Tuhan. Kami ingin Tuhan hidup kami diubahkan, semakin lebih mengasihi Tuhan. Jamah Tuhan setiap kami. Tidak ada satupun di antara kami yang Kau lewatkan. Roh Kudus jamah lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kami yang sudah hadir. Kau memberkati buat sidang jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan Tuhan sertai. Tibakan di tempat ini ya Tuhan. Dan kami boleh persembahkan Kau bersyukur kami melalui pujian penyembahan. Dan ajar kepada kami untuk diam di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria memberikan terbaik. Itulah kerinduan kami Tuhan. Untuk mendengar apa yang maunya Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami mau belajar untuk peka, lembutkan hati kami ya Roh Kudus. Setiap benih firman disampaikan boleh menguatkan kami. Untuk kami lebih lagi mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan. Kami membuka hati kami. Jamah setiap kami. Layakan kami Tuhan. Tutup bungkus kuasa darah Yesus tempat ibadah kami. Berkati ruangan ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan sertai kami. Dan hanya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita mau katakan amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Boleh lihat kiri kanan Bapak Ibu, berikan senyum termanis, katakan shalom. Oh haleluya. Kita percaya kalau kita punya kesehatian, kesepakatan dalam Kristus seperti kata firman Tuhan. Tuhan suka dengan yang namanya perdamaian, dengan namanya kasih. Kalau masih ada di antara kita, masih ada unek-unek, masih ada, aduh kok saya kecewa. Mari kita mau hancurkan, kita mau lepaskan, kita buang segala sampah. Khawatir, bimbang, takut apapun. Biar Roh Allah Roh Kudus memberikan kita kekuatan yang baru. Yang mau dan percaya Tuhan menjamah setiap kita, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Yes, berikan kemuliaan Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, mari Bapak Ibu katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh amin, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita masuk ke gerbang Tuhan dengan hati bersyukur.
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sama-sama. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab. Kali lagi katakan, hanya Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Hanya Yesus membuat kita ada sukacita. Bersuka sebab Dia dirangkanku. Yes, oh haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya mau tanya jujur, apakah hanya Yesus membuat kita sukacita? Kekayaan kita, mobil kita, uang kita, gaji kita, apa itu? Bukan, saudara ibu ya. Karena suatu saat itu akan hilang dari kita. Ketika kita pulang pun kita nggak bawa apa-apa. Ya, saya bersukacita, bersyukur kalau ada yang pulang ke rumah Bapak, kita datang ke Mumbul, itu senantiasa menguatkan kita, menegur kita, kapan giliran kita. Itu selalu menjadi PR buat kita, selalu mengingat Tuhan ternyata hidup kita nggak panjang ya. Haleluya. Bapak Ibu mari saatnya kita mau nyembah Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang nggak begitu lama ya. Seminggu sekali 2 jam, jangan Bapak Ibu sibuk dengan itu yang namanya handphone, sibuk dengan saya lupa matiin kompor, wah jangan, lupain, pandang Yesus. Ya, kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya, kita berikan terbaik buat Tuhan. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari, lebih-lebih kita memuji Tuhan kita. Percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Masuk gerbangnya bersyukur, penuh dengan pujian. Mari kita bersuka di hadiratnya. Agung bersama, agung nama. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Yes. Di bumi di surga dengan senap hati. Mari angkat pujian. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Hanya Yesus. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk hadiratnya, nyanyikan pujian ucapan syukur kita. Yes. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Angkat suaramu, sorakan haleluya. Tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi, senap hati, naikkan puji. Katakan sama-sama. Sebab Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Rasakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mana umat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, lebih lagi pujikan namanya. Oh haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerahnya. Sebab Tuhan baik, katakan. Sebab anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Bapak Ibu, kalau kita pernah berbuat baik sama teman, saudara kita, terus dilupakan, kira-kira perasaan kita bagaimana? Sebel, nggak mau lagi deh. Tapi dalam Tuhan nggak apa-apa, karena kita punya Tuhan yang selalu baik, tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun mungkin kita kecewa, tapi rancangannya rancangan yang terindah. Kita nggak tahu destiny kita, tapi Tuhan beri yang terbaik. Yang amin percaya, sorakan haleluya. Oh, haleluya. Sebab hari ini hari yang terbaik. Ya, tidak ada hari yang tidak baik buat anak-anak Tuhan. Sekalipun tadi kena macet, sekalipun tadi ada masalah, bersyukur. Berarti Tuhan ada rencana yang terindah buat kita. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tidak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau hidupku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Bersama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama. Ku kan tetap bersyukur. Apapun terjadi, ucapkan syukur Bapak Ibu terkasih. Yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Aku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, haleluya. Dengan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku terhentikan. Sebab Roh Tuhan penghiburan. Bersama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Oh, ku mau tetap bersyukur. Senantiasa
Tuhan. Mari bersama-sama rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Kamu yang memberi penghiburan. Katakan, aku pikul salibmu, aku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku dan imanku. Mari bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala bukan bersuka, sebab hari yang terbaik, yang terbaik. Haleluya. Akan kupikul salibmu Tuhan. Amin. Haleluya. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih. Kami akan bertahan Tuhan, sebab Engkau kuatku. Teguhkan imanku Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hati-hatiku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau bersyukur, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Katakan Tuhan, hari ini yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Sorakan haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kembali silakan pernah duduk kembali. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan merenungkan satu pujian. Bapak Ibu, jujur lagu tadi adalah saya dapat ketika saya masuk UGD, ketika saya kena demam berdarah. Saya berjuang, Tuhan kenapa? Kok kita ngoyo mau melayani, mau cari Tuhan, kok dikasih lemah tubuh, banyak masalah. Tuhan gak mau kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang gampangan, anak-anak yang di bawah rata-rata. Tuhan mau kita mau unlimited, Tuhan mau kita lebih survive, Tuhan mau kita murni, lebih strong. Yang mau kuat dalam Tuhan boleh angkat tangan. Siap Bapak Ibu? Sekali lagi, yang mau kuat dalam Tuhan boleh angkat tangan. Artinya Bapak Ibu harus siap mengalami setiap badai, setiap musim. Ya, seperti Rasul Paulus katakan, dia mengalami kekeringan, mengalami kelimpahan. Itu biasa katanya. Nah kita biasa nggak? Jangan kaget ketika kita pulang, waduh percaya. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Firman Tuhan sebentar akan ditaburkan. Mari kita persiapan kita. Layakkan kami Tuhan. Sebab firman-Mu iya dan amin. Rancangan-Mu yang terindah walaupun tidak terpikir, tak terbatas Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, katakan hidupku padamu oh Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau
Kau beri hari yang baru, yang lama tak berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Mari bersama-sama katakan. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, kekuatan Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari Bapak Ibu, kita hanya memandang kepada janji Tuhan yang ada di depan kita. Kita lupakan masa lalu, percaya penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan. Mari Bapak Ibu terkasih, kembali kita mau bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Oh, rencana-Mu, oh Tuhan, yakin percaya rancangan Tuhan terbaik atas hidupan kita, anak-anaknya. Amin. Pikiranku firman-Mu, ya dan amin. Dan kekuatan Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Katakan bersama-sama, sungguh rencana Tuhan terbaik. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya rancangan-Mu atas hidup kami yang terbaik Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Hanya Engkau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Waktu dan tempat selanjutnya serahkan pada hamba-Nya. Rencana-Mu, oh Tuhan, rencana-Mu, oh Tuhan yang terbaik. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku,
terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya memperhatikan beberapa orang memberikan kriteria dan penilaian yang kurang tepat mengenai kualitas kerohanian. Cukup banyak orang menilai rohani yang baik itu rajin ke gereja. Cukup banyak orang menilai naik lagi sedikit, rajin pelayanan. Naik lagi lebih sedikit, suka berkorban. Saya memberikan contoh yang ekstrim. Ketika saya suka memberi, tahukah saudara kualitas rohani saya seperti apa? Saya memberikan ilustrasi atau contoh, seorang yang kaya, yang suka menyumbang panti asuhan dan bahkan membangun gereja, itu orang baik. Tapi tahukah saudara ternyata istrinya 3? Dan standar itu seringkali kita pakai untuk teman-teman kita segereja, sepelayanan. Pelayanannya bagus, jadi berkat ministrinya berkembang. Tunggu dulu, rumah tangganya ambruk. Apa yang Tuhan cari? Kita akan pelajari itu. Dan judul khotbah siang hari ini, apa yang Tuhan cari? Mari buka satu ayat pendahuluan, Matius pasal 3, ayat 7 sampai dengan 10. Bapak Ibu Saudara, kalau khotbah ini 1,5 jam, keberatan tidak? Tidak ya? Oke, saya keberatan. Matius pasal 3 ayat 7 sampai dengan 10. Saya bacakan hanya ayat 7 dan 8. Nanti Bapak Ibu Saudara baca sampai ayat 10 bahkan satu perikop itu. Apa yang Tuhan cari, ini judul khotbah siang hari ini. Tetapi waktu Yohanes Pembaptis, ia adalah Yohanes Pembaptis, melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki. Perhatikan, ada orang Farisi, ada orang Saduki. Ada lagi sebenarnya ahli Taurat. Ya, tetapi tidak disebutkan di sini. Tetapi 3 kelompok ini sering disoroti oleh Tuhan Yesus. Khususnya 2 kelompok, Farisi dan ahli Taurat. Saduki jarang-jarang tetapi juga disoroti oleh Tuhan Yesus. Mereka ini 2 kelompok ini datang untuk dibaptis. Ini ukuran. Ini standar kadang-kadang dipakai untuk seseorang berkualitas atau tidak, sudah bertobat atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Salah satu dipakai oleh gereja, tidak semua gereja. Mungkin kita bukan gereja seperti itu. Salah satu ukurannya adalah dibaptis. Berkatalah Yohanes Pembaptis, ia itu adalah Yohanes Pembaptis ya. Jadi konteksnya ini bukan Tuhan Yesus, ini Yohanes Pembaptis. Berkata kepada mereka, mereka itu bukan kepada orang banyak. Jadi gini, ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan berita pertobatan, yang mendengarkan itu banyak. Dan itu bisa disebut mereka. Tetapi mereka dalam frase ayat 7 ini adalah mereka, yaitu 2 kelompok itu. Mereka di antara mereka yang lebih banyak. Jadi Yohanes Pembaptis tidak sedang berseru, tidak sedang berteriak, tidak sedang menyampaikan sesuatu kepada mereka yang banyak itu, tetapi kepada mereka yang 2 kelompok ini, Farisi dan Saduki. Katanya apa? Kamu keturunan ular bludak. You know ular bludak? Ular bludak itu kelihatannya tidak ada, ketika saudara mendekat tiba-tiba digigit saja gitu. Suka ngumpet di semak-semak. Itu ular bludak. Dan itu sebenarnya sebuah kata pengganti munafik, hipokrit. Ya. Kalau saudara belajar spiritual formation, ular bludak yang suka berada di semak-semak itu dalam spiritual formation pembentukan kerohanian itu disebut hidden, menyembunyikan diri, menutup-nutupi diri. Hidden itu begini Bapak Ibu sekalian. Saya tahu kekurangan dan kelemahan saya, dan saya coba tutupi supaya orang tidak tahu. Jadi, I know to others, know to self, itu hidden, itu munafik saudaraku. Kalau saya pelayanan dengan kekurangan saya tidak pernah mau berubah, tapi kalau saya di mimbar, di gereja, saya tutupin segala kekurangan saya, rumah tangga saya, pernikahan saya, sikap saya. Orang tidak tahu, tapi saya tahu, itu hidden, itu ular bludak. Jadi kalau kita bertanya apa yang Tuhan cari, kita baca saja
Nanti kita akan clear sendiri. Saya akan expose nanti satu ayat yang membuat kita semakin mengerti dalam kitab Perjanjian Lama. Nanti kita akan lihat, ini baru ayat pendahuluan Bapak Ibu sekalian. Siapakah yang mengatakan kepada kamu, nah ini luar biasa ya, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Saya tambahi ya, sekalipun dibaptis. Gitu. Siapa yang bisa menolong kamu lari dari murka Allah, sekalipun kamu rajin ke gereja. Ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai. Jadi kalimat penjelas ini penting. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Bukan buah perbuatan baik, bukan moralisme, bukan humanistik, bukan. Orang yang hidup di dunia ini punya sifat bermoral. Dan ketika orang bermoral itu rata-rata orang bisa berbuat baik. Sekalipun dia sudah pada level sangat jahat. Dan bukan itu yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari adalah sesuai dengan pertobatan. Berarti Bapak Ibu sekalian, jika kita tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, maka kita tidak akan bisa lari dari murka Allah. Jangan kayak anak Aman menutupi kusta dengan baju kebesarannya. Saya masih terngiang terus dan saya tidak memblow up kisah ini. Karena beliau sendiri yang bercerita di YouTube, di channel YouTube-nya Pastor Benny Hinn. Dia sendiri berkata dan saya sempat potong videonya itu untuk saya presentasikan di sebuah gereja yang meminta saya untuk menyampaikan pembinaan untuk seluruh penatua, pelayan Tuhan, diaken. Ada kurang lebih 150 orang dari golongan gereja Calvinis. Saya cuplik itu. Benny Hinn bilang gini, herannya setiap kali saya pelayanan di antara tahun di mana hubungan saya dengan Tuhan rusak dan pernikahan saya di ujung tanduk, mujizat tetap terjadi. Setiap saya KKR, mujizat tetap terjadi. Tapi anehnya, itu bisa nyata. Orang diberkati, tapi hubunganku sendiri dengan Tuhan rusak. Bahkan Benny Hinn menambah, kalau Benny Hinn ini adalah Tuhan, aku akan bilang gini, Benny Hinn, get out kamu. Enggak layak kamu. Dia sendiri bilang gitu. Dan saya tidak mendengar YouTube dari cerita pendeta di mimbar. Saya dengar dari ucapannya sendiri. Di channel YouTube yang memang dia sendiri yang berkata-kata, tidak pakai editan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak memiliki buah pertobatan, setelah kita bertobat, kita mengalami pertumbuhan lalu muncul buah roh, kita tidak akan bisa lari dari murka Allah. Oke, sekarang kita lihat untuk mendalami kebenaran firman Tuhan ini tentang pentingnya buah kehidupan. Ada buah rohani, ada buah pertobatan dan ada buah roh. Mari kita dalami dengan nats utama. Mari baca Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7. Cepat ya saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Allah. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Jadi kekasihnya ini punya kebun anggur. Dan kekasihnya ini menyanyikan sesuatu tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia, perhatikan, mencangkulnya. Dan membuang batu-batunya. Menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Kalau saudara sering mendengar bangsa Israel itu adalah umat pilihan, a chosen people. Ini adalah pohon anggur pilihan. Ini bicara tentang Israel. Nanti kita akan ketemu pada ayat-ayat di bawahnya. Pilihan. Kalau saudara dan saya berkata, kita adalah umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, umat yang dipilih oleh Tuhan. Harusnya kita ngerti, kita ini ditanam di kebun anggurnya Tuhan. Sebenarnya khotbah ini ada seri 3 berseri Bapak Ibu. Dan saya berharap Pak Peter jangan undang saya berseri dong. Nanti bosan.
Sampai pada ujungnya adalah kenapa Tuhan memberi kesempatan pada seri khotbah selama 1 bulan. Bapak Ibu sekalian, ditanaminya dengan pokok anggur pilihan. Jelas ya? Kalau sampai pokok anggur pilihan ini nggak berbuah atau buahnya asam, itu there is something wrong, bukan tentang bibitnya, benihnya. Tapi tentang sesuatu yang kita perlu teliti lebih jauh. Khotbahnya berkualitas, gembala sidangnya open, perhatian, kasih teladan yang baik. Tapi ada jemaat-jemaat yang nggak ngerti hidupnya untuk apa, pelayanannya untuk apa, ke gereja untuk apa. Bukan salah gembalanya, bukan salah gerejanya. Oke. Lalu apa lagi? Setelah ditanami anggur pilihan, didirikan menara jaga di tengah-tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Ayat 3. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem, langsung mengarah kepada Yerusalem. Dan orang Yehuda, perhatikan, ada Yerusalem, ada Yehuda. Yerusalem itu adalah kerajaan Israel Utara, ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan Israel Selatan. Ya, dan menyatu dengan Yehuda. Mereka ini adalah kerajaan yang utara dan selatan yang sudah terpecah belah tetapi hidupnya nggak benar, nggak beres. Lalu dipanggil Yehuda, dipanggil Yerusalem. Mereka ini sudah banyak lagi. Apa yang belum aku perbuat, ayat 3. Adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Ayat 4, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat. Aku menantinya supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ditegaskan berkali-kali Bapak Ibu. Ada kalimat-kalimat kata-kata yang kontras maknanya sama. Anggur pilihan, ya supaya menghasilkan yang manis, yang keluar yang asam, menghasilkan yang baik, yang mengeluarkan yang tidak baik. Ayat 5. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, dibiarkan lagi, nggak dirawat, ya, tidak dirantingi, tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan. Awan tahan hujan, biarkan panas terik menghanguskan kebun anggurku itu. Ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Israel ini adalah Israel Utara. Ibu kotanya Samaria. Dan orang Yehuda. Yehuda ini adalah keturunan daripada Daud. Kerajaan Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem. Jadi seluruh bangsa pilihan Israel dalam perjanjian lama ini hidupnya udah mengecewakan Tuhan. Mereka adalah tanaman kegemarannya, dinantikannya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantikannya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ayat ini memberikan kita sebuah pemahaman, memberikan kita sebuah pelajaran rohani, memberikan kita sebuah pengertian yang dalam, insight tentang pentingnya pertumbuhan rohani. Dan ukurannya bukan ukuran-ukuran yang bersifat tahyul, yang bersifat subjektif. Tapi ukurannya adalah Alkitab, firman Allah yang hidup. Bukan juga tradisi. Nah, saya mau jelaskan. Orang Farisi yang disebutkan dalam ayat pendahuluan tadi. Itu adalah kelompok yang sangat mentaati hukum Taurat ditambah adat istiadat. Makanya Tuhan Yesus seringkali mengkritik, menegur orang Farisi karena terlalu berlebihan. Menekankan hukum Taurat dengan cara ditambah-tambahi dengan adat istiadat. Harus cuci tangan lah, harus puasa begini, begitulah. Kan Tuhan Yesus sendiri pernah diprotes oleh kelompok orang Farisi. Ini kelompok legalisme, saudaraku. Kelompok legalisme ini. Yang menekankan hukum. Kalau kamu tidak melakukan hukum ini, kamu tidak akan menerima pengampunan. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu tidak akan menerima
kebaikan Tuhan. Dan ini kalau diterjemahkan atau dimasukkan ke dalam kelompok kekristenan, ini adalah kelompok legalisme yang menekankan tanpa hukum Yesus saja enggak menyelamatkan. Mereka tahu, setuju Yesus menyelamatkan, tapi tanpa hukum yang ditaati, maka saudara tidak akan memperoleh kesempurnaan. Saya setuju, hukum itu harus taati. Tapi kalau mengangkat lebih daripada kebenaran Alkitab, hukum-hukumnya yang diutamakan seperti orang Farisi, itu sudah legalisme Bapak Ibu. Menyesatkan itu. Ya, nah sedangkan kelompok Saduki ini kelompok yang taat pada hukum Taurat. Enggak nambah-nambahi dengan hukum-hukum yang lain. Adat istiadat apalagi enggak mereka gubris. Mereka cuma firm dengan hukum Taurat. Ini juga kaku. Makanya dikritik oleh Yohanes Pembaptis. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat apa yang Tuhan keluhkan terhadap bangsa Israel ini. Di dalam kitab Nabi Yesaya ini, kita bisa jadikan Bapak Ibu pengertian yang dalam nilai-nilai rohani tentang apa yang Tuhan cari. Saya berdoa selesai ibadah ini firman Tuhan intervensi hati kita, hidup kita. Kita pulang berubah mulai dari apa? Kognitif kita diubah dulu. Nanti setelah kognitif kita diubah karena intervensi firman Tuhan dan Roh Kudus, kita mampu mengalami perubahan behavior, perilaku kita. Setelah perilaku kita berubah baru kita menghasilkan buah. Jangan tolong, jangan potong kompas. Tanpa kita ngerti firman Tuhan kita tidak akan mengalami perubahan. Tanpa alami perubahan kita tidak akan pernah berbuah. Kita cuman rajin ke gereja. Kita cuma nambahin jam sibuk pelayanan. Padahal setelah pelayanan kita kering, kata orang Jawa garing. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dengan cepat. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Saya akan mulai apa yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Ini bagian pertama. Cukup 2 bagian saja. Jadi nggak sampai 1,5 jam. Tenang saudaraku. Apa yang Tuhan cari? Yang pertama yang Tuhan cari tentu kalau judul khotbah ini kita transformasi kepada poin pertama. Yang Tuhan cari adalah buah. Bukan kegiatan. Bukan ritual. Bukan agamawi, buah. Tentu ada 2 buah setidaknya dan ada 3 bahkan 4 lebih daripada buah itu. Buah yang Tuhan cari buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Orang yang memiliki buah pertobatan adalah orang yang tidak lagi melakukan perbuatan masa lalu. So simple sekali. Jadi kalau ada orang Kristen pelayan Tuhan, hamba Tuhan kayak saya, masih melakukan perbuatan masa lalu, dia belum menghasilkan buah pertobatan. Oke, lalu apa itu buah roh? Buah roh juga gampang. Buah roh adalah hasil dari menyalipkan kedagingan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita menghasilkan buah roh, kasih, sukacita. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Mari lihat, saya sudah berhenti tidak dengan dosa yang lama. Lalu yang kedua, apakah saya menghasilkan perilaku yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan karena dipimpin oleh Roh Kudus? Itu buah. Jadi kalau Kristen itu sami mawon podoai, eman AC ini nyala dibayari oleh gereja. Kita nggak jadi apa-apa. Ya. Lukas 13 ayat 6 dan 7 untuk poin pertama buah. Lukas 13 ayat 6 dan 7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara. Perhatikan pohon ara. Yang tumbuh di kebun anggur. Punya kebun anggur. Di dalamnya ada pohon ara. Lalu ia datang mencari buah pada pohon ara itu. Tetapi tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu pemilik kebun itu berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Mari perhatikan. Pohon ara itu Bapak Ibu, pohon di pinggir jalan. Pohon ara itu berdebu, kena panas, kehujanan, gak ada yang rawat. Itu pohon ara. Naturnya pohon ara itu di pinggir jalan. Lalu diadopsi, dipindahkan ke kebun anggur. So istimewa sekali.
pohon jalanan dimasukkan ke kebun anggur. Oh, terlalu berlebihan. Tapi pemilik kebun anggur ini menanamnya dengan harapan menikmati buah. Kalau Anda dan saya tidak berbuah, sorry to say, saya dan saudara ini pohon ara. Dicangkokkan karena Israel mengeraskan hati. Baca kitab Roma. Justification by faith, dibenarkan oleh karena iman itu tidak membebaskan kita hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Kita ini pohon ara, tapi ketika Tuhan beri kita kemurahan yang besar, tidak berbuah, Tuhan kecewa. Tebang saja. Dari ayat ini kita bisa belajar tentang materi pembelajaran yang lain tentang buah. Yaitu kesempatan yang Tuhan berikan. Oke, cepat. Supaya tidak 1 jam setengah Bapak Ibu ya. Saya harus cepat kembali ke GB Shalom. Karena di sana ada kompetisi 17 Agustus Mobile Legends, saudaraku. Dan bulu tangkis. Jadi saya mesti doakan mereka supaya tokoh-tokoh hero di Mobile Legends itu tidak jadi aplikasi kehidupan sehari-hari ya. Saya mesti doakan mereka. Oke, yang kedua, selain buah, lebih spesifik. Tuhan sebenarnya cari buah yang lebat. Jadi enggak sekedar berbuah. Kalau saudara cuma berbuah, limitasi, saudara membatasi. Saya penting kan sudah baik. Orang yang berbuah, nanti saudara lihat bagian yang ketiga ya. Tunggu dulu ya, masih kedua ya. Kalau kita cuma berpikir berbuah, kita akan gagal paham saudaraku. Kita akan salah paham karena pahamnya salah. Jadi yang kedua, buah yang lebat. Mari baca ayatnya. Yohanes 15 ayat 2. Ini jelas sekali. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah pasti dipotong. Dan lihat frase berikutnya. Dan setiap ranting yang berbuah, mari baca 1, 2, 3. Supaya. Jadi Tuhan tidak cukup puas dengan saudara berbuah. Tuhan mau saudara berbuah lebat, makanya dibersihkan. Nah, masalah dibersihkan ini adalah seri kedua tentang bagaimana penghalang orang tidak bisa berbuah. Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua adalah buah yang lebat. Oke? Nggak cukup buah lebat, saudaraku. Karena buah lebat itu masih perlu diselidiki. Nah, yang ketiga, next. Tuhan mau saudara buahnya tetap. Gini loh, buah lebat itu bisa musiman. Ini musim pepaya. Pepaya nggak ada musimnya ya. Itu buah yang memang luar biasa itu ya. Full vitamin dan itu kesukaan saya. Tolong jangan dikirim. Saya udah bosan dengan pepaya, saudara. Ya. Itu luar biasa. Durian. Wah, lebat. Tunggu dulu, jangan senang. Jangan-jangan tahun depan dia tidak berbuah. Itu namanya tidak berbuah tetap. Lebat tapi tidak tetap. Yang tidak tetap itu namanya musiman temporer. Moody. You know moody? Lagi senang. Wah, buahnya minta ampun. Kalau lagi kesel, setan lebih jahat daripada setan dia itu, saudaraku. Jadi dia berbuah. Oh, baik sama semua orang. Tapi ketika ada musim di mana dia digencet, musim di mana dia disinggung, musim di mana dia tidak masuk dalam daftar pemberi atau donatur. Itu keluar tanduk 10, saudaraku. Kayak ante-antenya antikris dalam kitab Wahyu itu. Jadi Tuhan mau saudara berbuah, tetap perhatikan. Yang Tuhan cari adalah buah, lebat, tinggal tetap. Yang tetap ini tidak musiman. Musiman itu begini bro, Pak, sis. Kalau saya lihat mertua saya baik, saya baik. Tapi kalau saya lihat mertua saya jengkel enggak saya transfer uang bulanan. Itu tidak tetap buahmu. Paham? Paham? Anak pelajar, kalau sebelah saya duduk di samping kursi saya baik, tak pinjemin pensil, tak pinjemin setip, bila perlu tak kasih buku. Tapi kalau dia ngelama, ngelama ya. Apa itu ngelama Yoko Peter ya. Nggarai saya gitu, awas kamu. Nah ini anak bagus buahnya, tapi nggak tinggal tetap. Jadi anak pelajar ajari ini saudaraku. Kamu nggak cukup jadi orang baik, itu moralisme. Tapi kamu harus berubah, hasilkan buah pertobatan. Itu buah roh dan buah pertobatan. Lebat,
dan bukan hanya lebat, tinggal tetap. Ayatnya kita baca, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, nah ini menarik, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, lanjutkan dan, ya itu kata Tuhan, bukan kata saya. Jadi jangan salah paham dan gagal paham. Yang penting kita berbuah, sudah jadi orang baik. Enggak cukup jadi orang baik, saudara jadi orang baik. Enggak cuma baik, sangat baik. Terkenal baik. Dan bukan hanya terkenal baik, dimanapun dalam segala musim kehidupan, saudara tetap baik, itu tinggal tetap. Ayo kita tes yuk. Saudara ditanam Tuhan di mana? Tetap baik atau berubah? Itu ujian kualitas kekristenan. Jadi bukan ke gereja rajin, ke gereja rajin bagus. Bukan pelayanan, pelayanan bagus. Bukan jadi pastor, jadi pastor bagus. Bukan sekolah lagi bagus. Dan itu bukan satu-satunya tanda dan bukti orang itu mengalami pertumbuhan rohani. Saking keselnya dengan orang-orang yang bergelar doktor dan profesor, maka kita juluki orang yang gelarnya di depan 2 dan di belakang 10, profesor, doktor, M gitu. Jadi kita sebut karburator kotor bocor. Karakternya, saya mau tanya ya, kalau saya kenal orang pinter, tapi kereng, seneng mana dengan orang pinter, tapi baik hati? Yang baik hati dong. Atau saudara kenal orang yang bertitel, tetapi kakunya minta ampun. Dengan orang yang gak bertitel, tetapi familiar. Pilih yang ke satu atau kedua? Kedua. Makanya sekolah itu baik, tapi sekolah tanpa diimbangi dengan karakter gak ada gunanya. Jadi karburator kotor bocor. Kalau Tuhan kehendaki saya September ini kuliah S3. Saya pikir begini, kalau tugasnya berat aku tinggalin. Aku gak mau gila dengan kuliah. Tapi itu perlu bagi saya untuk mengajar jemaat tentang hal-hal yang perlu. Jadi saya bukan anti kuliah ya, bukan anti sekolah ya. Kalau saya barusan ngomong 2 kali karburator kotor bocor, profesor, doktor, itu bukan berarti saya anti gelar. Saya mau studi lagi. Tapi itu bukan target. Itu cuma proses. Amin. Jadi yang ketiga, buahnya harus tetap. Ya, dan itu mempermuliakan nama Bapa di sorga. Sekarang kita masuk bagian kedua. Toh sebentar lagi selesai kan. Sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan itu tidak diam. Mungkin kita merasa selama ini Tuhan tidak pernah berurusan dengan kita. Tuhan tidak pernah menaruh ekspektasinya dalam hidup kita. Ya Tuhan tidak pernah mengamati perilaku kita. Mungkin kita pikir begitu ya. Soalnya terbukti ada orang yang jahat berkatnya tetap mengalir. Ada orang jahat kata Mazmur Asaf tubuhnya sehat. Aku yang hidup kudus loro-loron gitu. Sakit-sakitan menderita. Percuma aku. Itu kan kontras hidup ini. Nah saudara penting perlu tahu. Tuhan itu sebenarnya tidak diam. Kita kembali kitab Nabi Yesaya tadi. Yang pertama, tanpa kita sadari Tuhan itu mengerjakan tanah hati kita. Perhatikan ayat 2. Ia mencangkulnya. 1. Membuang batu-batunya. 2. Menanaminya dengan pokok anggur pilihan. 3. Mendirikan menara jaga di tengah-tengahnya. 4. Menggali lubang tempat memeras anggur. 5. Bapak Ibu kita sadar gak hari-hari kita itu sebenarnya Tuhan tuh banyak berurusan sama kita. Cuman sebagian orang Kristen gak pernah kenal Tuhan itu sedang berurusan dengan dia. Tahu gak hari-hari itu Tuhan sebenarnya berurusan dengan hati kita. Kalau saudara masih ingat khotbah saya berapa tahun yang lalu tentang gandum dan jinten. Kalau nggak salah saya pernah khotbahkan di sini. Tuhan itu kalau berhadapan dengan jinten itu sama dengan hati yang keras. Dipukul sampai hancur. Dan kalimatnya adalah berkali-kali. Kalau gandum itu benih yang lembut, hati yang lembut. Nggak usah dipukul, nggak dihancurkan. Cukup diteriakin saja tobat.
Kalau jinten itu Bapak doa puasain 40 hari 40 malam gak tobat. Malah jadi setan dia. Dan itu jinten. Dan biasanya jinten itu dipukul berkali-kali. Ya. Jadi yang pertama, Tuhan itu tanpa kita sadari berurusan dengan kita. Ingat Bapak Ibu, Roh Kudus itu seringkali bicara loh sama kita. Waktu kita tersinggung, Roh Kudus itu sebenarnya tenangkan kita. Cuman kita nggak anggap itu suara Roh Kudus. Kita anggap itu cuman perasaan berlebihan. Orang jengkelnya kok menengahi, jengkelnya kok ngalah, jengkelnya kok ngerti dia. Nggak usah. Ciro lu, plak. Makanya orang Indonesia itu kalau nyuapin anaknya ngitungnya mesti 3. Ayo 1, 2, Karena memang tradisi Asia angka 3. Tapi kalau di Brasil, di Eropa, di Amerika, di Israel enggak 3. Kalau di Asia sebagian besar angka sialnya 13. Di Brasil angka sialnya lain lagi. Di Jepang angka sialnya lain lagi. Betul enggak? Enggak sama. Nah kita ngitung, 1, 2, 3, makan. Makanya kalau ngampuni orang 2 kali. Yang ketiga no maaf gitu. Karena sudah 3 kali berbuat dosa. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Roh Kudus itu banyak berurusan dengan kita. Ketika kita mulai bisnis, kebetulan pas sepi. Lalu ada orderan masuk dengan cara main belakang. Dan kita tahu itu melanggar aturan. Nuranimu pasti bicara. Cuman seringkali kita anggap itu bukan Roh Kudus. Itu cuman moral saja. Ya sadari ya Bapak Ibu, setiap hari Tuhan itu berurusan sama kita. Sama saya. Lewat berbagai cara. Itu seri khotbah yang lain. Enggak selesai di sini 3 jam. Lalu yang kedua, Tuhan itu sebenarnya tidak diam. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat menanti buah yang dihasilkan. Jadi Tuhan itu tidak cuma lihat saudara kebaktian, pelayanan, ngasih persembahan, tim perkunjungan, misi, pelayanan ke penjara. Enggak cuma itu. Tuhan mau pribadimu itu berbuah enggak? Bedakan Bapak Ibu aktivitas ya dengan relasi kita dengan Tuhan itu sangat jauh berbeda. Saudara mau tahu buktinya? Enyah kamu pembuat kejahatan. Sebelumnya dia bilang apa? Aku mengusir setan dalam namamu. Menyembuhkan orang sakit dalam namamu. Bernubuat dalam namamu. Tuhan bilang pembuat kejahatan. Ngeri Bapak Ibu. Ngeri. Setiap malam dalam doa pribadi saya, setelah doa dengan anak dan istri, saya berkata satu kalimat yang selalu saya ucapkan. Tuhan, Kau tahu hatiku, apakah aku mengasihimu sungguh-sungguh atau tidak? Seringkali saya ini kegedean rasa, kayaknya mengasihi Tuhan. Karena khotbah tiap minggu, doain jemaat, mengkonseling jemaat, bisa mengerti keadaan jemaat. Tapi aku ini sungguh mengasihimu atau tidak? Saya butuh Roh Kudus kasih tahu saya. Kalau andai kata ada alat medis komputer yang bisa mengukur kesungguhan hati, kita beli semua. Yang ada cuma diabetes, kolesterol, sama asam urat. 1 menit selesai, keluar itu angkanya. Lalu kalimat yang kedua, Tuhan Kau tahu hatiku lurus atau bengkok. Dan itu setiap malam saya ucapkan. Bukan karena saya tahu saya ini hidup dalam segala hal tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi itu menjadi cambuk saya untuk selalu aware, untuk selalu nyadar. Tuhan itu selalu berurusan dengan kita. Bapak Ibu saya sering ngomong dengan jemaat, dengan istri saya juga tahu. Saya ini masih belum lulus 100% di jalan raya. Tahu nggak? Saya itu gampang mangkel, gampang jengkel. Sama orang yang tahu-tahu dari kiri, kanan. Dari kanan, kiri. Lampu masih merah, aku berhenti, di bel, suruh jalan. Kalau bisa aku buka pintu turun. Dulu itu. Tapi sampai sekarang belum lulus 100%. Sama ya? Ya sudah. Ayo kita tobat sama-sama di sini. Yang doakan biar Pak Peter saja. Kayaknya Pak Peter udah lulus deh. Saya paling kesel saudara.
Jujur saya belum lulus untuk urusan yang satu ini. Akhirnya kejengkelan saya itu saya lampiaskan dengan kata yang sedikit sederhana tapi sebenarnya itu menggambarkan kejengkelan. Setiap kali ada peristiwa menjengkelkan kayak gitu saya cuma di mobil bilang bahasa Surabaya, curut iku. Saudara tahu nggak curut? Curut itu ya tikus yang monyong itu nggak punya mata dia. Pokoknya nyabar gitu. Jadi istri saya cuma nyenggol saya aja. Iya gimana? Daripada saya turun buka pintu. Saya bilang untung saya dari jadi hamba Tuhan gak jadi polisi. Tak tilang semua kalau saya jadi polisi. Nggak disiplin. Saya belum lulus untuk urusan itu. Kalau saya disakiti, saya diomelin, saya direndahkan, sudah. Tapi untuk sesuatu yang nggak disiplin saya paling kesel. Karena ketika saya dites kepribadian saya, salah satunya adalah saya gambaran seorang yang mengukur orang lain dengan diri saya. Itu yang membuat saya gampang jengkel. Dan harus dikurangi itu, dihilangkan. Gitu. Oke? Tuhan yang kedua sangat menanti buah. Perhatikan ayat 4 Yesaya tadi. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku? Coba sudah 5 hal dilakukan untuk Tuhan. Tapi kekurangan pikir lagi itu apa coba? Supaya berbuah mau diapain lagi? Yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menantikan supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam, kecut? Semua orang rata-rata suka buah yang manis. Ada beberapa orang suka buah kecut, saya pikir itu kurang normal. Coba saudara perhatikan, ada tidak petani buah-buahan yang mengupayakan supaya buah yang dihasilkan kecut? Enggak ada. Yang dihasilkan adalah supaya manis. Itu diupayakan, direkayasa bila perlu. Nek kecut itu udah umum. Jadi rata-rata kita suka buah yang manis. Durian manis. Anggur manis. Jeruk manis. Pokoknya serba manis. Istri yang, cuman istri saya yang manis. Bapak Ibu sekalian, jadi buah yang manis itu Tuhan cari. Ini karakter yang membuat Tuhan dimuliakan. Karakter yang membuat orang melihat Kristus di dalam kita. Enggak usah banyak ngomong. Jadi saudara yang suaranya enggak bagus, jangan iri sama yang suaranya bagus. Sehingga saudara merasa belum bisa menghasilkan buah. Enggak usah paksakan diri. Daripada saudara nyanyi di sini, jemaat pulang. Lebih baik diem saja di situ. Pemain keyboard pusing. Dari C sampai G enggak ketemu, sampai A enggak ketemu juga. Nada opo iki? Nada sumbang. Di nuklir aja orang kayak begitu. Bapak Ibu. Udah, gak usah ikut-ikutan. Khotbah juga gak usah kepingin khotbah saudaraku. Gak semua orang bisa menafsirkan ayat firman Tuhan dengan baik. Gak semua orang punya style berkhotbah yang menyenangkan. Tapi Tuhan mau hasilkan buah yang manis. Yang ketiga, Tuhan itu sebenarnya tidak diam Bapak Ibu. Karena kalau tidak menghasilkan buah, dia bisa bertindak tegas. Perhatikan ayat 5 dan 6. Maka sekarang aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Kata si pemilik kebun anggur. 1, aku akan menebang pagar durinya. Padahal pagar duri itu penting untuk melindungi kebun anggurnya dari serangan binatang buas. Aku akan hilangkan itu pagar durinya. Wow, danger sekali, bahaya sekali. Orang yang sudah gak dalam perlindungan Tuhan, gak dalam privilege Tuhan. Itu bahaya. Kalau kaki dian Tuhan dalam hidupnya diangkat. Wow. Bahaya. Apalagi? Oke. Sehingga kebun anggur itu dimakan habis dan melanda temboknya. Temboknya itu sampai roboh. Dan diinjak-injak orang kebun anggur itu. Ayat 6. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Tidak dirantingi, jadi pohon itu lebat udah rimbun gak karu-karuan, welek pokoknya modelnya gitu ya. Tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput.
Yang paling mengerikan, aku akan menyuruh awan menahan hujan. Hidup di bawah kutuk, Bapak Ibu. Ketika saya berkhotbah tentang menyikapi kutuk turunan dan kutuk warisan, atau dosa turunan dan dosa warisan, saya menjelaskan bahwa kutuk dan dosa warisan itu ada, tapi tidak sesederhana yang kita mengerti. Seperti air pasti turun ke bawah, enggak begitu. Kutuk warisan itu tidak otomatis turun kepada anak cucu, enggak. Itu harus dijelaskan. Bahkan ketika orang tuanya tidak hidup di dalam dosa, apakah anak cucunya bisa bebas dari kutuk keturunan? Belum tentu, dia bisa kena dari generasi yang di atasnya. Contoh, saya hidup baik. Anak saya hidup baik. Cucu saya belum tentu hidup baik. Saya hidup jahat. Anak saya hidup jahat. Cucu saya bisa hidup baik. Nah, ketika cucu saya hidup baik, apakah dia kena kutuk keturunan dari engkong dan papahnya? Belum tentu. Tidak boleh ditafsirkan begitu. Saya mesti belajar betul-betul. Nah, orang ini hidup di bawah kutuk. Awan itu menahan hujannya. Kenapa? Karena ternyata enggak menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan. Jadi sekarang berhenti bangga dengan aktivitasmu di gereja, bangga dengan pelayananmu, dengan hasil ministrimu. Selain itu sesuatu yang baik, tetapi bersyukur kalau Tuhan masih bisa menolong saudara dan saya menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Itu ukuran yang tidak akan mungkin meleset. Orang yang menghasilkan buah pertobatan, orang yang menghasilkan buah roh, sudahlah pasti rajin pelayanan. Orang yang menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah roh, pasti ke gerejanya enggak main-main. Tapi jangan dibalik. Orang yang ke gereja sungguh-sungguh pasti punya buah roh, belum tentu. Jadi mesti betul-betul jujur, enggak usah lihat kiri kanan, jangan juga lihat saya, saudara menghakimi saya. Dengar apa yang Tuhan bicara pagi ini. Yang keempat, sebenarnya Tuhan itu tidak diam. Sebab Tuhan proses kita untuk menghasilkan buah keserupaan dengan Kristus. Karakter ilahi, Christ likeness. Tuhan itu bilang gini, karakternya Tuhan Yesus itu salah satunya yang diajarkan. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Diminta baju, kasih jubah, itu karakter Tuhan. Jemaat perlu diajarin, jangan cuma baik dengan orang baik, itu pemungut cukai. Jangan ngasih salam sama orang yang ngasih salam kamu, itu orang Farisi. Doakan, bahkan berkati orang yang menganiaya kamu, itu Kristus. Itu karakter. Loh kalau saya baik dengan orang yang baik, oh sorry to say, banyak. Dan malu kita Bapak Ibu, orang Kristen kadang-kadang kalah baik sama mereka yang enggak di dalam Tuhan. Betul enggak? Mereka lebih suka korban untuk rumah ibadah. Tapi yang Tuhan cari bukan itu moral. Apalagi moralisme. Ini yang Tuhan cari adalah karakter ilahi, Christ likeness, serupa dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kesalahan yang sama pada umat Kristen sepanjang zaman adalah mereka tidak menangkap hati Tuhan. Mereka cuma masuk dalam alur kekristenan yang agamawi. Sehingga kekristenannya tidak menghasilkan buah. Oleh karena itu Tuhan selalu memunculkan dalam masa-masa tertentu, dekade-dekade tertentu, abad-abad tertentu sepanjang sejarah gereja. Dari abad gereja mula-mula purba, abad pertama sampai hari ini, Tuhan selalu munculkan kegerakan-kegerakan, revival, reformasi. Abad keempat, abad ke-15, abad ke-20, abad ke-21, terus bergerak. Sampai ada hamba Tuhan berkata, ini adalah zaman Pentakosta ketiga. Oh, terserah lo ngomong apa. Saya cuma nangkep begini, yang penting adalah kamu mau gak hidup dalam kegerakan Roh Kudus? Bapak Ibu sekalian, karena apa? Orang Kristen seringkali cuma fokus pada aktivitas-aktivitas, tapi tidak pada relasinya dengan Tuhan. Kekristenan itu relation, not religion.
Kekristenan itu adalah hubungan, bukan sekedar beragama. Saya sampai pada bagian penutup, katakan haleluya. Pintar saudara ya. Kalau udah penutup aja haleluyanya keluar ya. Matius pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Matius pasal 3 ayat 9 sampai 10 ada satu kata yang menarik yang saya akan munculkan sebagai bagian penutup. Lalu nanti tim pemusik kita nyanyikan Tuhan ku mau menyenangkanmu. Lagu lama, lagu kuno, lagunya emak engkong kita itu. Matius 3 ayat 9 dan 10 begini bunyinya. Dan janganlah mengira. Kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Perhatikan ayat 10, keren sekali saudara. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon, mari katakan, yang tidak menghasilkan buah. Pasti dan ke dalam ngeri Bapak Ibu. Mari munculkan ayat yang ke-9. Ada satu kata yang berkata mengira. Janganlah mengira. Mengira itu memperhitungkan diri. Dokeho dalam bahasa aslinya. Itu mereka-reka, menganggap. Jangan pakai anggapan. Yang bahasa umumnya kita bilang asumsi. Asumsi itu menyesatkan Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan mau bilang gini. Jangan kamu berasumsi. Jangan kamu berpikir. Jangan kamu mereka-rekakan. Jangan kamu menentukan. Bahwa kamu berkata kami ini generasi Abraham. Dan kamu bisa lari dari murka Allah. Enggak bisa. Karena yang Tuhan cari sekali lagi. Buah yang baik. Kalau enggak dipotong, ditebang, kering, dibuang ke dalam api binasa. Lalu belajar dari penglihatan dan pengalamannya Pastor Benny Hinn, saya merenung. Kalau hamba Tuhan selevel Benny Hinn saja, pemain pianonya bisa nyanyikan lagu sedih itu artinya masuk neraka. Kalau pemain pianonya nyanyi lagu girang itu masuk sorga. Lalu saya berpikir, Kristen-Kristen yang pagi tempe, malam tahu itu kayak apa? Enggak jelas identitasnya itu. Itu dia antriannya di mana? Oh jelas saya jawab, antriannya menuju kepada pintu yang lebar kebinasaan. Dan Bapak Ibu pengalaman seperti Pastor Benny Hinn itu bukan 1-2 hamba Tuhan loh. Setuju tidak? Banyak. Banyak. Ketika saya kuliah tahun 86, itu ada seorang hamba Tuhan di Jakarta sangat terkenal. Kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu itu. Saya nggak usah disebutkan, dia enggak sponsori ibadah kita. Dia koma Bapak Ibu, hamba Tuhan terkenal di Jakarta tahun saya kuliah waktu tahun 86. Dia meninggal dunia lalu Tuhan izinkan dia hidup kembali. Dia bercerita di mimbar, di jemaatnya. Saya menyatakan diri sekarang ini menjadi hamba Tuhan yang baru bertobat. Lalu dia cerita, ketika dia sakit, dia dibawa ke alam roh, dia itu sebenarnya barisan masuk neraka. Tapi Tuhan izinkan dia hidup kembali ke alam nyata untuk melakukan pertobatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ngeri benar kalau kita cuma berdasarkan kegiatan, aktivitas, kayaknya baik, tapi baiknya enggak baik tinggal tetap, cuman temporer, musiman, jadi singer, jadi WL, jadi pemusik. Enak ya jadi WL, jadi pemusik, si ngomong sopo. Mereka itu tantangannya banyak. Salah satu tantangannya adalah kesombongan. Salah satu tantangannya adalah suka protes misalnya. Bukan Bapak lu ya. Apalagi WL-nya nggak punya pengetahuan, suka menghakimi jemaat. Saudara, suaranya yang keras. Kalau nggak keras itu nggak memuji Tuhan. Siapa sih ngomong? Gondolmu. Berarti yang keras itu memuji Tuhan. Salah lagi loh. Ya, jadi apapun saya ingin mengajak saudara. Ini khotbah ngantem sana ngantem sini ini. Ya nyikat sana nyikat sini khotbah itu. Dan semua kita mau bertumbuh. Berbuah, buah lebat, buah tetap. Amin. Mari bangkit berdiri. Tuhanku mau menyenangkanmu. Mari naikkan pujian dengan sukacita. Ucapkan sampai terdengar lagu ini di telinga kita. Menjadi sebuah insight yang membawa kita semakin berbuah lebat dan tinggal tetap. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bicara buat kami. Ini tidak tentang orang di sebelahku, ini tidak tentang suamiku, ini tidak tentang istriku, ini tidak tentang dia, ini tentang saya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Mari katakan dan dengar. Tuhan, bentuklah hati ini. Ya, ucapkan dan dengar yang kita ucapkan. Jadi jana untuk hormat-Mu. Tuhan mencari buah yang lebat dan tinggal tetap. Pulang bagai emas murni. Lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ini kami Tuhan datang kepadamu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas Menyenangkan-Mu. menyenangkan-Mu. Mari katakan, Senangkan-Mu. ya Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu. Senangkanmu, Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sementara musik mengalun lembut, kalau malam ini jatah hidup kita selesai, apa yang kau bawa pulang? Apa yang bisa engkau persembahkan di tahta pengadilan Kristus? Apakah sekedar beragamamu? Pelayananmu, kesibukanmu, melakukan ini dan itu yang kita anggap rohani? Atau saudara bisa bilang, Tuhan, ini hidupku. Aku bukan pelayan hebat. Aku bukan orang yang dipandang di gereja karena aku hanya bisa menata kursi. Aku hanya bisa menyiapkan gelas-gelas air minum. Tapi aku lakukan dengan pertobatan yang sungguh. Aku lakukan dengan ketaatan kepada Roh Kudus. Andai kata malam ini Tuhan datang dan berkata, besok jam 8 pagi engkau akan meninggal dunia. Apa yang kita mau lakukan di sisa hari sebelum besok? Apa yang masih belum kita lakukan? Apa yang masih belum kita bereskan? Apa? Mari saudaraku. Mari Roh Kudus engkau berbicara. Mari Roh Kudus engkau berbicara lebih dalam di nurani kami. Hari ini Tuhan memanggil kita semuanya. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Rabaya shikana laba 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 laba. Kidana maya shikana lama ya shidana laba laba. Oh Roh Kudus, engkau berbicara lebih lagi. Syara laba laba laba.
Kiramaya shikaralalalama. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya kami berbuah lebat dan tinggal tetap, Bapa dipermuliakan. Ketika kami berbuah lebat dan tinggal tetap, sekeliling kami melihat Kristus di dalam kami. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, bukan lewat kepandaian kami memberitakan firman semata. Terima kasih Tuhan. Biarlah istri kami melihat kami adalah suami yang berbuah lebat. Biarlah istri kami mengalami betapa manis buah dalam kehidupan kami sebagai suaminya. Dan biarlah para suami bersyukur untuk istri yang berbuah lebat dan tinggal tetap, yang tidak hidup di dalam kemunafikan. Biarlah anak-anak bersyukur tentang nenek moyangnya, tentang orang tuanya, dan mereka boleh bangga dengan papa mamahnya. Dan biarlah orang tua bersyukur untuk milik pusaka yang Tuhan titipkan kepada mereka. Anak-anak generasi ilahi yang hidup dalam nilai-nilai kebenaran Allah. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Besar kecil tua muda pria wanita, alami Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, alami pertumbuhan rohanimu. Buktikan engkau berkualitas dengan buah yang tinggal tetap. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya.
segala keadaan, dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sekali lagi kepadamu Tuhan. Tuhan yang memimpin kehidupan kami berserah penuh kepada Tuhan kami yang hidup. Tuhan berperkara dalam kehidupan kami percaya Tuhan Kau sendiri yang memelihara kami. Dimanapun kami berada, kami disertai oleh Tuhan. Dalam keadaan baik dan tidak kekurangan satu apapun juga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil tanahmu. Diberkati bagulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Dan Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama, kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menolong, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata haleluya, amin. Haleluya.